Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cak Sidik yang akan menampilkan video-video pembelajaran dan pembahasan soal-soal kimia. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsentrasi larutan, kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan, di mana banyak kejadian-kejadian di sekitar kita yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Contohnya yaitu bagaimana kita membuat es puter atau mengapa es puter dalam proses pembuatannya menggunakan garam. Kemudian bagaimana kita membersihkan salju di negara-negara 4 musim pada musim salju, dan bagaimana proses penawaran air laut menjadi air tawar sehingga bisa dikonsumsi, dan banyak kejadian-kejadian di alam lainnya yang sesuai dengan sifat koligatif larutan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Kemudian membedakan sifat koligatif larutan, elektrolit, dan larutan non-elektrolit. Menyajikan data atau menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionan. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita awali dari pengertian sifat koligatif larutan. Kita kembali ke larutan. Larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Sedangkan sifat koligatif larutan dapat diartikan sebagai sifat-sifat larutan yang bergantung pada rasio jumlah. Jadi, yang tergantung pada rasio jumlah partikel zat terlarut dengan jumlah molekul pelarut dalam larutan, dan bukan pada sifat spesies kimia yang ada. Jadi, sekali lagi, sifat koligatif larutan itu adalah sifat-sifat yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan jumlah molekul atau partikel pelarut. Interaksi antar partikelnya tidak diperhatikan. Sifat koligatif larutan yang kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. Kita yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Tekanan uap adalah tekanan yang diakibatkan oleh uap jenuh pada ruang tertutup. Nah, apa yang dimaksud dengan uap jenuh? Uap jenuh itu ketika pada ruang tertutup, maka pada suhu tertentu cairan itu akan menguap. Nah, lama-lama uap itu akan terkondensasi kembali lagi menjadi cair. Nah, karena ada uap, itu bisa mengakibatkan tekanan. Itulah yang dimaksud dengan tekanan uap jenuh larutan atau zat cair. Tekanan uap itu dipengaruhi oleh suhu dan jenis zat. Artinya, kalau suhu semakin tinggi suhunya, maka tekanan uapnya semakin banyak. Mengapa? Karena banyak partikel cair yang berubah menjadi uap. Sedangkan jenis zatnya itu ada jenis-jenis zat atau cairan tertentu yang mudah menguap, dan ada cairan-cairan tertentu yang sukar menguap.
Sekarang bagaimana jika pada pelarut ditambahkan zat terlarut? Kita lihat ilustrasi pada gambar berikut ini. Kalau di kiri ini adalah tanpa adanya zat terlarut. Sedangkan di kanan ini ada tambahan zat terlarut. Tampak uap-uapnya banyak kalau pelarut murni. Sedangkan untuk larutan, uapnya sedikit. Mengapa menjadi sedikit? Pertanyaannya. Karena partikel-partikel dari pelarut ini terhalangi oleh partikel-partikel zat terlarut. Sehingga dia untuk berubah menjadi uapnya itu susah. Akhirnya, karena jumlah uapnya itu sedikit, maka tekanan uapnya pun juga akan sedikit, atau dengan kata lain mengalami penurunan. Sekarang kita persamaan matematikanya. Delta P sama dengan P0 dikurangi P, karena penurunan dikurangi. Sedangkan delta P, penurunan tekanan uap itu adalah P0 kali XT. XT itu apa? XT itu adalah fraksi mol zat terlarut, di mana fraksi mol telah kita pelajari pada video sebelumnya. Atau kalau kita mau mencari tekanan uap larutan, yaitu P0 kali XP, yaitu fraksi mol pelarut. Nah, sekali lagi, kalau tekanan uap itu terkait dengan fraksi mol. Satuan tekanan itu bisa bermacam-macam. Bisa cm Hg, bisa mm Hg, atm, bar, tor, atau pascal. Sekarang kita contoh soal terkait dengan tekanan uap. Sebanyak 12 gram urea dilarutkan ke dalam 180 gram air pada temperatur tertentu. Jika pada temperatur tersebut tekanan uap jenuh air murni 20,4 cm Hg, tentukanlah penurunan tekanan uap larutan dan tekanan uap larutan. Diketahui MR urea 60, H2O 18. Karena penurunan tekanan uap itu terkait dengan fraksi mol, maka langkah yang pertama adalah kita mencari mol dari pelarut maupun zat terlarut. Mol urea sebagai mol terlarut adalah gram urea dibagi mR urea, ketemunya adalah 0,2, tinggal masukkan angkanya saja. Mol air sebagai mol pelarut yaitu 180 dibagi 18, 10 mol. Kemudian kita mencari fraksi molnya. Fraksi mol zat terlarutnya adalah mol terlarut dibagi mol total. Kita masukkan angkanya, ketemu seperti ini. Nah, kalau dalam perhitungan, karena ini kita hitung latihan, boleh dikomakan. Tetapi kalau saya sarankan dalam perhitungan dibuat aja, tetap aja menjadi pecahan. Kemudian ketika fraksi mol sudah diketemu, maka tinggal masukkan rumusnya saja. Nah, ini kita ambil yang tadi. 20,4 dengan 10,2 kita coret saja. 2 kali 0,2, 0,4 cm Hg. Kemudian untuk yang tekanan uap larutan, nah, kita kurangkan saja karena mengalami penurunan. 20,4 dikurangi 0,4, 20 cm Hg. Atau misalkan saja penurunannya itu belum diketahui, kita bisa mencari lewat fraksi mol pelarut, yaitu fraksi mol pelarut itu 1 dikurangi XT. Ingat rumus fraksi mol, ketemu, kita masukkan angkanya, hasilnya sama. Sekarang adalah sifat koligatif yang kedua, yaitu penurunan titik beku atau delta TF.
Membeku itu adalah, kita sudah tahu bahasa sederhananya adalah cair menjadi padat. Titik beku adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat itu berada pada keseimbangan. Kalau kita perhatikan seperti di pelajaran fisika di SMP dulu, dalam posisi membeku atau dalam bentuk padat, maka partikel-partikel zat itu rapat dan teratur. Nah, kalau ini adalah partikel pelarut murni. Ketika di dalam pelarut murni itu kita tambahkan zat terlarut, misalnya ini air ditambahi dengan garam, misalkan saja seperti itu, NaCl, maka partikel-partikel zat terlarut itu akan masuk ke sela-sela pelarut. Nah, inilah yang membuat larutannya itu semakin sulit untuk membeku atau untuk semakin rapat itu semakin susah. Nah, oleh karena itu, dengan bahasa lain, untuk membeku itu memerlukan suhu yang lebih rendah atau titik bekunya mengalami penurunan. Sekarang kita persamaan matematikanya. Kalau yang pertama tadi penurunan tekanan uap kita menggunakan fraksi mol, kalau penurunan titik beku kita gunakan molal. Molal, ingat rumus molal, gram kali 1000 dibagi mr kali P. P itu adalah massa pelarut. Sedangkan ini delta TF penurunannya. Kalau titik bekunya karena mengalami penurunan, maka TF 0 atau titik beku pelarut murni dikurangi delta TF. Keterangannya ini. Molal. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah contoh soalnya. Sebanyak 3,6 gram glukosa dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika konstanta beku air itu 1,86 derajat Celcius per molal, tentukanlah titik beku larutan. Diketahui mR glukosa 180 gram per mol. Ditanyakan adalah titik beku larutan atau TF. TF itu adalah TF0 dikurangi delta TF. Nah, karena air kita anggap 0 titik bekunya, kita tinggal mencari delta TF-nya. Nah, masukkan saja rumusnya, delta TF sama dengan Kf kali M, di mana M itu molal, di mana molal itu gram kali 1000 mR kali P. Tinggal masukkan angkanya saja, ketemu. Ini adalah delta TF. Pertanyaannya adalah titik beku larutan, berarti TF. TF itu adalah TF0 dikurangi delta TF. 0 dikurangi 1,86, hasilnya adalah min 1,86 derajat Celcius. Jadi membekunya itu adalah 1,86 derajat Celcius di bawah titik beku air. Soal yang kedua. Sebanyak 12 gram zat non-elektrolit dilarutkan ke dalam 100 gram air. Pada tekanan 1 atm, larutan tersebut membeku pada suhu min 1,86 derajat Celcius. Jika Kf air itu adalah 1,86, tentukan massa molekul relatif zat tersebut. Salah satu dari kegunaan sifat koligatif larutan adalah memang menentukan massa molekul relatif zat yang belum diketahui. Oke, kita bahas itunya. TF-nya adalah negatif 1,86. Artinya delta TF-nya itu adalah 1,86 derajat Celcius. Dari mana? Dari ini. Setelah kita tahu delta TF-nya, kita tinggal masukkan rumus. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah massa molekul relatif. Nah, ini kita konversikan saja. MR-nya taruh sini, ini turun. Nah, sudah, kita tinggal masukkan angkanya saja. Nah,
sekali lagi, kalau dicoret-coretan, dicoret saja ini 1,86 dengan 1,86 hilang. Nah, ketemunya 120 gram per mol. Oke. Berikutnya adalah sifat koligatif yang ketiga, yaitu kenaikan titik didih. Mendidih itu adalah cair menjadi uap. Titik didih adalah suhu ketika tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Itu namanya mendidih atau hampirlah sama dengan menguap. Kita perhatikan ilustrasinya. Ini adalah ketika air murni. Dia lebih mudah menguapnya. Lebih mudah mendidihnya. Tetapi ketika kita tambahkan zat terlarut, misalkan saja gula, maka partikel-partikel air itu akan terhalangi oleh partikel-partikel zat terlarut. Dalam hal ini gula misalkan. Maka dia akan sedikit uapnya atau semakin sulit bahasanya. Semakin sulit untuk mendidih. Lah, untuk mendidih dia memerlukan temperatur atau suhu yang lebih tinggi. Dengan kata lain, adanya zat terlarut membuat larutan semakin sulit mendidih. Akibatnya apa? Titik didih larutan menjadi naik atau lebih besar dibandingkan dengan titik didih pelarut murni. Persamaan matematikanya hampir sama dengan kenaikan, hampir sama dengan penurunan titik beku. Kalau ini kenaikan tinggal KB kali M. Ingat, M itu adalah molalitas. Kita bisa ganti seperti ini. Karena mengalami kenaikan, maka titik didih larutan itu adalah delta TB 0 ditambah delta TB ditambah gitu. Nah, keterangannya seperti ini. Kita kasih contoh soal satu saja. Sebanyak 6 gram urea MR60 dilarutkan di dalam 250 gram air. Jika TB-nya adalah TB air, maksudnya 0,2, tentukanlah kenaikan titik didihnya, titik didih larutannya. Karena tidak ada sesuatu yang aneh, kita masukkan saja langsung rumusnya. Delta TB sama dengan KB kali M. M-nya adalah kita ganti dengan ini, M molal ya, molal. Sudah, kita tinggal masukkan, kita hitung angkanya. Sekali lagi, gunakan aja coret-coretan. Ini coret, 4, coret gitu, ketemu seperti ini. Nah, ini yang A. Kemudian yang B, karena delta TB-nya sudah ketemu, maka TB-nya kita bisa cari dengan gampang. Dengan asumsi bahwa titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius, maka titik didih larutannya menjadi 100,832 derajat Celcius. Oke, kita yang terakhir ke sifat koligatif yang terakhir, tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan yang diakibatkan oleh proses osmosis. Nah, apa itu proses osmosis? Proses osmosis itu adalah proses bergeraknya partikel-partikel dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi melalui selaput semi permeable. Jadi melalui selaput semi permeable. Itu adalah osmosis. Lah, gerakan ini karena ada gerakan, maka gerakan itu menghasilkan tekanan. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau natural itu seperti ini, dari konsentrasi rendah ke air. Tetapi dalam proses pembuatan air atau pemurnian air dari air laut itu justru kebalikannya. Kalau ini alami, dibiarkan, kalau ini dikasih perlakuan, maka harus dikompres, ditekan. Namanya adalah tekanan osmosis balik. Nah, akhirnya nanti menjadi air murni.
Bahasa matematika atau persamaan matematika dari tekanan osmosis adalah P sama dengan MRT. Ingat, ini M besar. M besar itu molar. Molar. Kalau M kecil, molal. Nah, kalau ini kita konversi, M-nya kita ganti dengan molar, gram kali 1000 per MR kali V. Nah, kalau di molal P, kalau ini V. Nah, seperti ini. Kita kasih contoh soalnya, satu saja. Tekanan osmotik dari darah pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,626 atm. Berapakah glukosa dengan MR 180 yang ditambahkan untuk setiap liter larutan injeksi infus agar diperoleh tekanan yang sama atau isotonik dengan tekanan darah, di mana R-nya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. Oke. Langkah yang pertama kita harus merubah suhunya karena harus suhunya dalam bentuk Kelvin, satuan Kelvin. 37 derajat Celcius sama dengan 310 Kelvin, yaitu dengan ditambah 273. Kemudian kita masukkan rumusnya. Pi sama dengan MRT, M-nya kita ganti, gram kali 1000 per MR kali V, RT. Pertanyaannya adalah gram. Nah, ini tinggal kita konversikan saja. Ini kita taruh ke atas, rumusnya akan menjadi seperti ini. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. 1 liter sama dengan 1000 mili. Oke, ketemunya adalah 50 gram. Nah, sekali lagi, ada 4 sifat koligatif: penurunan tekanan uap, penurunan titik didih, penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat ketemu dengan video-video pembelajaran berikutnya. Insya Allah nanti kita akan berbicara tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, share, dan jangan lupa di subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.